فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas hadis yang pertama, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan ini telah selesai kita bahas. Adapun yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Maka inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu, apabila dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah ia. Wa idza mata fatba'hu, dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Maka hak yang kedua dalam hadis ini, Nabi mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memenuhi undangan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53,
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiy fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kalian diundang, maka masuklah. Dan apabila kalian selesai makan, keluarlah kalian tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ayat ini berkaitan dengan walimah dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepupu beliau. Kita pernah kada menghafalkan 11 istri Nabi? Masih hafal? Atau jangan-jangan waktu itu aja hafalnya? Baik. 4 yang masyhur, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. 2 Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. 2 Ummu Salamah, Ummu Habibah. 2 bintu Al-Haris, Maimunah bintu Al-Haris, Juwairiyah bintu Al-Haris. Dan yang terakhir yang berasal dari Yahudi, Sofiyah bintu Huyai. Baik. Nah, di antara 11 istri Nabi ini ada yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Ada yang tahu siapa istri Nabi yang itu sepupu Nabi langsung? Baik, clue-nya langsung dinikahkan oleh Allah. Allah yang langsung menikahkannya. Zainab bintu, ada 2 Zainab. Zainab bintu Jahash, ya. Dan Zainab bintu Jahash ini merupakan mantan istri dari Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Budak Nabi yang pernah dijadikan sebagai anak angkat Nabi. Zaman jahiliyah dahulu, ya, kan sudah masyhur adanya istilah pengangkatan anak. Dan anak angkat itu dianggap seperti anak asli. Ketika dia punya istri, maka istrinya ini seperti menantu yang kada boleh dinikahi. Maka Allah ingin membatalkan tradisi ini, ya. Maka Allah pun menyuruh, ya, setelah Zaid bercerai dengan siapa? Zainab, ya, maka Allah pun menikahkan Nabi dengan Zainab, menunjukkan bahwasanya anak angkat itu tidak sama dengan anak asli. Maka istrinya pun tidak mengapa, atau mantan istrinya pun tidak mengapa untuk dinikahi. Baik. Nah, jadi kenapa dinamakan sepupu Nabi, Pak? Dari mana asal usulnya? Ayah Nabi siapa, Pak? Abdullah. Abdullah ini punya saudari bibi Nabi namanya Umaymah. Umaymah punya suami namanya Jahash, ya. Maka mereka pun memiliki anak namanya Zainab, ya. Jadi Zainab ini putri bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah tadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab,
Maka Nabi pun mengadakan walimah, ya. Dan ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Ia berkata, saat Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahash, beliau mengadakan walimah jamuan berupa roti, daging, dan seterusnya. Maka aku pun diutus untuk mengundang orang-orang, ya, disuruh Nabi untuk memanggil para sahabat. Mereka pun datang, ya. Mereka datang, masuk rumah, makan, keluar. Nanti ada lagi yang datang, makan, keluar, dan seterusnya seperti itu. Baik, sampai Anas mengatakan, wahai Nabi, aku tidak menemukan lagi orang untuk diundang. Ya, ternyata setelah selesai makanannya sudah diangkat lagi, ternyata masih ada yang asik ngobrol. Ya, sudah selesai nih makan-makannya sudah, cuman asik ngobrol. Ya, disebutkan 3 orang. Maka Nabi SAW pun ya malu, ya, nggak enak kalau menyuruh mereka pulang. Ya. Padahal Nabi SAW ya ingin menghabiskan waktu dengan istrinya, istri baru nih. Tapi ini kada paham-paham. Ya, ngobrol. Bahkan Nabi SAW sudah punya isyarat ingin berdiri, ya, dengan harapan ya sahabat ini juga ikut berdiri. Ternyata kada berdiri-diri juga. Sampai Nabi SAW pun akhirnya keluar rumah. Ya, beliau pun keliling ke istri-istri yang lain, ya, ke Aisyah dan yang lainnya, bertanya kabar mereka gimana. Sudah sampai akhirnya mereka pun sadar, wah Nabi ini keluar nih sudah. Ya, saatnya kita pulang. Akhirnya mereka pun pulang, dan Anas pun mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya 3 orang tadi yang ngobrol pun sudah pulang. Baik, maka Nabi pun masuk ke rumah beliau, yaitu rumah Zainab. Maka ketika Anas ingin masuk rumah, turun hijab, ayat tentang hijab, maka langsung Nabi SAW membuat tirai antara Anas dengan siapa? Zainab. Jadi waktu nikah itu belum turun ayat hijab. Kapan turun ayat hijab? Ketika 3 orang tadi keluar, baru turun ayat hijab. Nah, ketika 3 orang tadi masih di rumah Nabi, Zainab ada di situ. Ya, cuman Zainab wajah beliau menghadap tembok. Ya. Baik, karena waktu itu belum ada hijab. Hijab di sini yang dimaksud adalah tirai yang memisahkan antara sahabat dengan istri-istri Nabi SAW. Jadi bukan maksud hijab itu kerudung. Kalau kerudung sudah ada dari dahulu. Baik. Maka dalam ayat ini, ya, jadi Allah menceritakan peristiwa ini dan menegur para sahabat yang tadi, yang tidak mau keluar tadi kan. Dan ayat ini menjadi aturan dalam menghadiri walimah, ya, atau menghadiri perjamuan di rumah Nabi SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Pertama, apa disebutkan di sini? Izin. Kalau mau masuk rumah harus izin. Kemudian juga jangan terlalu cepat. Kalau makanannya misalnya diundangnya jam berapa? Jam 9. Sudah, jangan datang jam 8 lebih cepat, karena makanannya belum matang misalnya. Dan tuan rumah biasanya agak agak berat kalau ada orang lebih dulu datang sementara masakan belum matang. Baik. Kemudian setelah makan-makan harusnya tahu diri, ya, segera pulang, ya. Bisa jadi tuan rumah ya ada kesibukan, ingin istirahat dan seterusnya, ya. Dan Nabi SAW orangnya malu untuk menyuruh orang keluar. Baik. Nah, ini menjadi landasan tentang adanya adab-adab yang harus dijaga ketika menghadiri undangan atau walimah.
Baik. Nanti ada rinciannya insyaallah berkaitan masalah ini. Baik. Sekarang apa hukum memenuhi undangan? Kalau kita cobalah diundang, baik itu undangan walimahan, undangan akikahan, apalagi undangan syukuran rumah baru misalnya, atau dapat jabatan baru, biasanya kan ada syukuran tuh. Baik, apa hukum kita mendatangi undangan-undangan tersebut? Maka para ulama dalam membahas tentang hukum memenuhi undangan, mereka membagi undangan itu menjadi dua. Yang pertama adalah walimatul urs, yaitu walimah pernikahan. Maka menurut mayoritas ulama hukumnya wajib. Ya, jadi kalau kita diundang ke acara walimahan, maka hukumnya wajib untuk memenuhi undangan tersebut apabila syaratnya terpenuhi. Ya, apabila syaratnya terpenuhi. Nanti kita akan sebutkan apa saja syaratnya. Tapi yang jelas walimatul urs itu wajib untuk didatangi. Yang kedua adalah selain walimatul urs, selain walimah pernikahan, seperti akikahan, khitanan, syukuran rumah baru tadi, atau setelah sapar panjang misalnya datang gitu, kelulusan, kenaikan pangkat, sembuh dari penyakit dan seterusnya. Terus ada syukuran, kita diundang, maka apa hukum mendatanginya? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya. Mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Sebagian yang lain diantaranya sebagian ulama Syafi'iyah dan mazhab Zahiriyah menyatakan hukumnya wajib juga. Ya, hanya saja wallahu alam, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Ya. Kenapa para ulama membedakan antara hukum memenuhi undangan walimatul urs, pernikahan, dengan undangan lainnya? Karena terkhusus undangan walimatul urs, dalil-dalil menyebutkan secara tegas perintah untuk memenuhinya. Jadi ada penjelasan-penjelasan lain ya yang menunjukkan yang wajib itu adalah pernikahan. Baik, di antaranya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyujib." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka penuhilah, datanglah. Dan ini perintah, dan perintah hukumnya wajib. Baik, dan disebutkan oleh Ubaidullah ini salah seorang perawi hadis ini, yunazziluhu alal urs, ya, memahami konteks walimah di sini adalah walimatul urs. Ya. Begitu juga hadis yang lain dari Nafi', dia mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha. Penuhilah atau datangilah undangan jika kalian diundang. Nah, ternyata Abdullah bin Umar, ya, disebutkan beliau senantiasa mendatangi, ya,
apalagi kalau itu adalah undangan walimah. Baik, begitu juga ada ancaman bagi mereka yang tidak memenuhi undangan walimah. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, syarru ta'ami ta'amul walimah. Ya, ini hadis Nabi ya. Makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara'u, yang mana walimah tersebut hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Maksudnya tidak diundang orang-orang miskinnya. Itu adalah seburuk-buruk makanan. Kemudian dilanjutkan, wa man taraka ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika dikatakan durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya ketika tidak memenuhi undangan, maka hukum undangan di sini adalah wajib. Nah, dan konteks ini semuanya adalah berkaitan tentang walimatul urs atau undangan walimah pernikahan. Maka wallahu alam, pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Walaupun demikian, ya, bukan berarti ketika kita katakan undangan-undangan yang lain itu tidak wajib, sunnah, ya, bukan berarti kita meremehkan, ya, untuk mendatangi undangan-undangan tersebut. Apalagi ini kan termasuk hak muslim atas muslim lainnya, yang mana kalau kita penuhi maka akan menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin, ya. Dan rata-rata apabila seseorang mengundang kita ke acara dia, lalu kita datang ke undangan tersebut, dia akan senang. Itu rata-rata. Kalau ada tuh orang mengundang kita, lantas kita datangi, maunya senang benar, ya. Maka dengan hal itu terjadilah kasih sayang di antara kaum muslimin. Kalau kita tidak datangi, mungkin jengkel, wah ini diundang pada datang, ya. Walaupun mungkin ada uzur dan yang lainnya. Baik. Nah, jadi sudah jelas tentang hukum menjawab undangan, ya. Kalau itu pernikahan dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka menurut mayoritas ulama wajib. Adapun selain itu, maka mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Baik. Kemudian kapan wajib memenuhi undangan? Walaupun memenuhi undangan itu disyariatkan dalam Islam, namun berdasarkan dalil-dalil lain, para ulama kita menggariskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam acara tersebut, ya. Bila tidak terpenuhi, maka tidak lagi wajib. Itu kalau walimatul urs, atau tidak lagi disunnahkan kalau selain walimatul urs. Bahkan terkadang justru diharamkan mendatangi undangan tersebut apabila syaratnya tidak terpenuhi. Apa saja di antara syarat-syarat tersebut? Ya, di sini lumayan banyak syaratnya. Yang pertama, di acara tersebut tidak ada kemungkaran. Baik. Dan di zaman sekarang itu sangat sulit, Pak, mendapati walimah yang mana di situ tidak ada kemungkaran, ya. Maka para ulama mengatakan bila ada kemungkaran dan kita tidak mampu untuk merubah, menghentikan kemungkaran tersebut, maka ya kita wajib untuk tidak menghadirinya. Baik. Tapi kalau kita mampu untuk merubahnya, maka tetap wajib.
Ya, kali aja kita misalnya tokoh yang disegani, ya, stop itu musik misalnya. Nah, kalau kayak itu maka tetap wajib. Baik. Nah, contoh-contoh kemungkaran apa saja, Pak? Ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Apalagi ya, perempuan-perempuan yang datang ke walimahan itu biasanya kayak Bapak. Dandannya luar biasa. Ya, menor ya. Kemudian pakaiannya membuka aurat terkadang. Belum lagi parfumnya. Ya, bahkan ada yang nggak pakai kerudung dan seterusnya. Ya, campur dengan para laki-laki. Wah. Kemudian musik, ya, biasanya dangdutan dan lirik-lirik dangdutan itu biasanya Bapak masalah cinta, Allah, apakah bahkan terkadang ada yang berkonotasi negatifnya ke arah sensual dan seterusnya. Baik, yang lebih parah ada biduannya, terus orang joget-joget, nauzubillah. Baik, termasuk kemungkaran juga ternyata yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Ya, apalagi mereka yang mengadakan walimahnya di hotel-hotel misalnya. Kalau kebetulan pian orang kaya dan diundang, dan pian tahu yang diundang itu hanya orang-orang kaya, ya, maka itu termasuk kemungkaran, maka tidak wajib untuk kita datangi. Maka ya, ketika ada kemungkaran seperti ini, ya, tidak lagi wajib, bahkan haram untuk mendatanginya. Baik, yang mengadakan kawan misalnya, teman dekat, maka bilang kepada kawan yang mengundang itu, kalau ada kemungkaran aku kada datang. Disyaratkan dari awal. Ya, kalau ada macam-macamnya, ada aneh-anehnya, aku kada datang. Ya, kalau hendak aku datang, jangan ada itu. Mantap, ya. Atau ya, kalaupun mau buat siasat, Pak, datang lebih awal sebelum adanya kemungkaran tadi. Ya, atau sudah akhirkan sama sekali, setelah selesai semuanya baru datang muncul kita. Ya, itu diantara salah satu siasat agar kita tetap datang ke walimah tanpa melihat kemungkaran-kemungkaran yang disebutkan tadi. Ya, jadi ini syarat yang pertama, di acara tersebut tidak ada kemungkaran. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah orang yang mengundang bukan sosok yang harus dihajar, diboikot. Ya. Misalnya ada orang yang mengundang ini terkenal fasik, ya, ahli maksiat atau ahli bid'ah, yang mana kalau dia dihajar, hajar ini maksudnya diboikot, Pak, bukan dihajar ya, diboikot. Yang mana kalau diboikot, kita tidak datang ke undangan dia, ya, dia pun sadar dan bisa bertaubat. Maka dalam hal ini tidak wajib bagi kita untuk menghadiri undangan dia. Baik. Yang ketiga, pihak yang mengundang adalah muslim. Yang mengundang adalah muslim. Kan kita berbicara tentang hak muslim atas muslim lainnya. Baik. Bagaimana kalau yang mengundang itu non-muslim, Pak? Wajib kada kita datangi? Maka mayoritas ulama menyatakan tidak wajib untuk kita datang. Tapi apakah dianjurkan untuk mendatanginya? Ya, tentunya kalau terhindar dari kemungkaran tadi kan. Baik, kada ada kemungkaran misalnya di situ, apakah kita dianjurkan untuk mendatangi? Kalau dengan datangnya kita diharapkan dia bisa masuk Islam, ya, maka itu dianjurkan. Apalagi dia kerabat misalnya atau tetangga, maka dipersilakan. Tapi hukumnya wajib tidak wajib.
Kemudian yang keempat, syaratnya adalah makanan walimah tersebut halal. Ya, halal. Apabila ternyata dalam walimah tersebut dihidangkan makanan yang tidak halal, ya, apa contohnya? Babi atau minuman, ya, khamar, miras, wine, bir, dan minuman-minuman yang lainnya, maka tidak boleh menghadirinya sama sekali. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali ia duduk di meja, ya, di meja makan yang di sana diedarkan khamar atau minuman keras. Ya, jadi kalaupun misalnya tidak ada kemungkaran, ya, tapi ternyata di mejanya ada tadi minuman keras, maka jangan sama sekali hadir dalam majelis tersebut. Baik. Yang kelima, memenuhi undangan tersebut tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Memenuhi undangan tersebut tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Baik, kita katakan memang memenuhi undangan itu wajib, walimah, ya, tapi mencari nafkah juga wajib. Kalau terjadi benturan antara mencari nafkah dengan menghadiri walimah, mana yang lebih didahulukan? Mencari nafkah, karena ini lebih wajib dari memenuhi undangan. Baik. Atau gara-gara memenuhi undangan malah enggak sholat, misalnya, ini parah, ya, maka selama undangan tersebut tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib, maka wajib didatangi. Kalau tidak, maka tidak wajib mendatanginya. Baik. Yang keenam, syaratnya tidak memberatkan, ya, atau memberi mudarat bagi pihak yang diundang. Tidak memberatkan atau memberi mudarat bagi pihak yang diundang. Contohnya memberatkan itu gimana, Pak? Mensyaratkan hadiah besar. Dia orang Jakarta, Pak, misalnya, kita orang Kalimantan diundang, ya, bagus kalau dia kirimkan tiket, kan, gitu. Ini enggak, kita berangkat ya sendiri biayanya. Taruhlah kita misalnya pengen sekeluarga datang, ya, 4 orang misalnya, berapa tiketnya? Anggaplah 2 juta misalnya, kali 4 8 juta, itu baru perginya baliknya 8 juta lagi. Ini sangat memberatkan, ya. Maka kalau seperti ini, maka tidak wajib untuk didatangi. Dan juga ini juga adab dalam mengundang orang, kalau sudah tahu memberatkan, ya jangan diundang. Atau kalau pun disyaratkan, dikatakan kalau bisa datang alhamdulillah, kalau kada kau datang kami maklum aja. Nah, gitu kan tenyaman sedikit. Tapi amun harus datang, pokoknya amun kada datang ini, wah, ini memberatkan. Baik. Jadi kalau memberatkan maka tidak wajib datang. Dan yang ketujuh, yang terakhir, syaratnya adalah sahibul hajat, yang mengundang ini mengundang kita secara khusus, ya, mengundang kita secara khusus dengan undangan, ada nama kita di situ, ya, atau undangan elektronik sekarang kan. Baik. Adapun kalau undangan terbuka, ya, ini ada undangan dari saudara kita, diharapkan para jamaah untuk bisa berhadir, ya, secara umum seperti itu, maka para ulama menyatakan tidak diwajibkan, ya.
Tapi kalau disebutkan namanya langsung, maka itulah yang disebutkan wajib untuk menghadirinya, mendatanginya. Wallahu alam. Nah, inilah 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang wajibnya atau sunnahnya mendatangi undangan. Baik. Sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan tentang adab-adab seputar undangan. Adab-adab seputar undangan. Baik, dan adab-adab ini akan kita bagi 2. Pertama adalah adab berkaitan orang yang mengundang, dan yang kedua adalah adab berkaitan orang yang menjawab ya atau mendatangi undangan. Baik, dan keduanya memiliki adab. Dan sudah sering kita sebutkan di dalam Islam, ketika mengatur adab antara 2 orang, ya, maka ini ada adabnya dan itu juga ada adabnya. Orang tua ada adabnya kepada anak, sebagaimana anak juga punya adab kepada orang tua. Istri punya adab kepada suami, sebagaimana suami juga punya adab kepada istri. Baik, pemerintah punya adab kepada rakyat, dan rakyat juga punya adab kepada pemerintah. Jadi selalu dari 2 belah pihak diatur di dalam Islam. Ya, jadi bukan hanya satu pihak yang wajib beradab di sini. Ya, makanya kan ada istilah hak dan kewajiban. Jangan seseorang senantiasa meminta haknya tapi tidak mau ya melaksanakan kewajibannya. Itu tidak ada di dalam Islam. Keduanya diatur. Baik, adapun berkaitan tentang masalah ini ya, karena sudah hampir Isya, insyaallah kita bahas setelah salat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka kita akan menyebutkan adab-adab seputar undangan. Yang pertama adalah adab bagi yang mengundang. Maka di antara adab-adab mengundang orang lain untuk menghadiri jamuan, di antaranya yang pertama, prioritaskan mengundang orang soleh. Yang pertama, prioritaskan mengundang orang soleh. Maka ketika kita ingin mengundang orang lain untuk makan di tempat kita, maka prioritaskan untuk mengundang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibaratnya kalau misalnya kita memiliki makanan terbatas, ya, maka yang diprioritaskan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah sampai menyantap makanan kalian melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud, dinilai sahih oleh Syalbani. Dan para ulama menjelaskan, ya, di sini bukan berarti larangan kita memberi makan atau mengundang orang-orang, ya, yang fasik dan seterusnya. Tidak mengapa kalaupun kita mengundang orang-orang yang bermaksiat, tapi dianjurkan jika tujuannya untuk berdakwah kepada mereka, ya. Atau kebetulan mereka kelaparan butuh bantuan, tidak mengapa. Cuman dihindari mengundang orang-orang fasik ini karena ingin memuliakan kefasikan mereka, mendukung gaya hidup mereka misalnya, atau terlihat akrab dengan mereka. Nah, itu jangan. Baik, maka yang dihindari yang seperti ini. Mengundang mereka karena kefasikan mereka, itu yang dilarang. Maka dalam hal ini prioritaskan orang yang kita undang itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, jangan mengkhususkan undangan bagi orang kaya saja. Jangan mengkhususkan undangan bagi orang kaya saja. Dan telah kita sebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara, di mana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin. Baik, dan ini sering terjadi di kota-kota besar, apalagi walimahnya di tempat-tempat yang mewah misalnya. Kalau di kampung-kampung semuanya diundang, sekampungan diundang, walhamdulillah. Baik. Kemudian yang ketiga, adab mengundang orang adalah menghadirkan niat yang benar. Apa niatnya, Pak, mengundang orang tuh? Niat yang benar itu apa, Pak? Karena untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan tujuannya untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri, ya, karena merasa banyak harta ngundang orang, ya. Enggak, kita mengadakan walimah jamuan, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga mengikuti nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama dalam memuliakan tamu. Baik, dan Nabi Ibrahim saking beliau suka memuliakan tamu, beliau diberi julukan ad-difan, yang artinya orang yang suka menjamu tamu. Dan sebagaimana yang mungkin pernah kita baca, yang atau paling sering dengar tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim, yang mana sebenarnya tamu ini adalah dari kalangan malaikat yang diutus untuk mengazab kaum Lut, ya. Nanti insya Allah di dalam kisah-kisah Al-Quran akan sampai kisah ini. Intinya, ada dua orang malaikat menjelma jadi manusia
datang kepada Ibrahim. Jadi mereka sebenarnya ingin mengazab kaum Lut, tapi singgah dulu kepada Ibrahim untuk mengabarkan bahwasanya Sarah akan punya anak. Ya, kan Hajar di Mekah nih, Sarah masih belum punya anak. Datanglah para malaikat mengabarkan Ibrahim bahwasanya Sarah akan punya anak, namanya Ishak. Baik, Allah berfirman, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Lalu Ibrahim menjawab, salam, ya, sama. Kalian adalah orang-orang yang asing, ya. Nabi Ibrahim tidak kenal mereka. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim pun pergi diam-diam menemui istrinya, ya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkan kepada mereka, didekatkan kepada mereka, lalu Ibrahim mengatakan, silahkan kalian makan. Maka dalam ayat ini, ya, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bagaimana memuliakan tamu. Ya, jadi malaikat datang mengucapkan salam, ya, dan dijawab salam juga oleh Ibrahim. Dan disebutkan oleh ulama bahwasanya jawaban salamnya Ibrahim itu lebih baik daripada salamnya para malaikat. Ya, karena ini bahasa Arab pulang malah. Para malaikat itu mengucapkan salam itu dengan jumlah fi'liyah, sementara Nabi Ibrahim mengucapkan salam dengan jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu lebih utama secara makna daripada jumlah fi'liyah. Ya, intinya jawaban Ibrahim itu lebih baik. Baik. Kalau ini dijelaskan panjang kisahnya, Pak. Panjang kada paham pulang misalnya. Baik. Kemudian yang datang ini ternyata orang asing. Tapi ternyata Ibrahim tetap menjamu mereka walaupun orang tersebut tidak beliau kenal, ya. Dan beliau itu segera dalam menjamu tamu. Di sini disebutkan faragha, ya. Dan faragha artinya pergi secara diam-diam dan cepat, tidak ditunda-tunda. Apa yang dihidangkan oleh Ibrahim, Mbak? Biskuit, teh? Enggak, Pak. Faja'a bi'ijlin samin, anak sapi yang gemuk, Pak. Jadi enggak tanggung-tanggung. Baik. Kemudian disebutkan faragha ilaihi, ya, ada faqarrabahu ilaihi. Dan Nabi Ibrahim mendekatkan makanan tersebut kepada tamu. Beda kalau misalnya kita bertamu, di sini ada makanan, Pak. Kadang kita malu-malu gitu kan ngambil. Tapi kalau sudah didekatkan langsung, nyaman langsung ngambil. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibrahim, langsung didekatkan. Baik. Kemudian juga, ya, beliau pun mengatakan makanlah. Ya, disuruh makan, silakan kalian makan. Baik. Maka inilah, ya, contoh yang dicontohkan oleh siapa? Ibrahim dalam menjamu tamu. Walaupun akhirnya tamu ini tidak makan karena dia malaikat tidak makan. Baik. Nah, jadi niatkan ketika kita mengundang orang lain, pertama mencontoh sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi Ibrahim, dan juga niatkan untuk menghadirkan kegembiraan di kalangan kaum mukminin. Nah, ini niat-niat yang baik ketika mengundang orang. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan, ya.
Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya, biasa-biasa saja, artinya tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Yang kelima, tidak mengundang orang yang mempunyai kendala untuk memenuhi undangan. Ya, maksudnya tidak memaksa orang untuk datang gitu. Kalau kita tahu dia punya halangan, kalau kita katakan tadi sebagaimana yang ulun sampaikan, kalau bisa hadir pian alhamdulillah, kalau pian berhalangan ulun maklum aja, nah mungkin bisa seperti itu. Tapi jangan maksa ya orang untuk datang, apalagi kita tahu dia punya halangan. Baik. Kemudian juga berbaik sangka apabila saudaranya tidak menghadiri undangannya. Ya. Misalnya kita mengundang kawan kita, ternyata tidak datang, maka jangan suuzon dulu, husnuzon. Oh, kali aja dia punya uzur, cuman nggak sempat ngabarin gitu kan. Makanya Ja'far As-Shadiq, ini gurunya Imam Abu Hanifah, pernah mengatakan, idza balaqaka an akhika syai'un tunkiruh faltamis lahu uzran wahidan ila 70 uzran. Jika sampai kepadamu dari saudaramu, artinya jika engkau mendapati dari saudaramu sesuatu yang tidak engkau sukai, contohnya tadi tidak datang undangan dia, maka carilah untuknya satu uzur sampai 70 uzur. Ya, artinya kita berbaik sangka saja, mungkin dia punya uzur. Ya, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, sampai 70 kita beri uzur untuk dia. Baik. Kalau kita ternyata tidak dapat menemukan uzur juga, maka katakanlah mungkin saja kawanku itu punya alasan, punya uzur yang aku kada tahu. Ya. Jadi kita mencobai sudah nih 70 uzur sudah. Kayaknya kada mungkin 70 ini. Mungkinnya punya uzur yang lain yang aku kada tahu. Maka itu ya. Jadi kalau kayak itu kita akan senantiasa berhusnuzan dengan saudara-saudara kita. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, segera menghidangkan makanan kepada tamu. Ya, jadi ketika datang tamu maka segera. Artinya kalau sudah ada segera dihidangkan, jangan ditunda-tunda. Ya, karena inilah yang tadi dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam. Baik. Yang kedelapan, tuan rumah jangan cepat-cepat membereskan makanan. Ya. Jadi kalau menghidangkan cepat-cepat, kalau membereskan jangan cepat-cepat. Belum lagi tuntung orang makan misalnya nasi tambahnya sudah di ya. Ini kada niat nih orang. Ya. Kalau perlu sampai dia pulang ya baru diangkat ya. Kali aja dia masih mau nambah dan seterusnya. Jadi jangan cepat-cepat membereskan makanan ya dari tamu. Nah. Kemudian yang kesembilan ya, hidangkan makanan secukupnya. Ya, sebenarnya tadi masuk kepada jangan berlebih-lebihan. Masuk secukupnya ini tidak terlalu sedikit ya.
nanti terkesan pelit, dan juga jangan terlalu banyak, ya, karena bisa menimbulkan riya atau sikap berlebihan. Baik, jadi pertengahan saja dalam memuliakan tamu. Baik. Nah, ini diantara adab-adab ketika mengundang orang lain. Sekarang kita masuki adab-adab dalam memenuhi undangan. Ini sekarang yang datang nih. Apa adab-adabnya? Yang pertama, segera memenuhi undangan. Jangan ditunda-tunda. Misalnya undangannya dari jam 9 sampai selesai. Kalau bisa cepat, ya. Jam 9 lewat sedikit sudah berangkat. Ya, jangan sore misalnya sudah bubar orang baru datang. Apalagi Nabi mengatakan fal yujib, hendaklah ia memenuhinya, dan hukum asalnya dengan segera. Baik. Kemudian juga jangan menjadikan status sosial, jangan jadikan status sosial sebagai ukuran menghadiri undangan atau tidak. Jangan jadikan status sosial sebagai ukuran untuk menghadiri undangan atau tidak. Kalau yang ngundang misalnya, wah pejabat nih, rumahnya gedongan, cepat datangnya. Ya. Sementara yang lain, ya, rumahnya biasa-biasa saja, reot misalnya, malas gitu mendatangi undangan tersebut. Maka ini, ya, bukan adab dalam memenuhi undangan. Harusnya sama, siapapun yang ngundang maka kita penuhi, jangan pilih-pilih, ya. Apalagi tadi ini kaya ini miskin, wah yang kaya aja yang didatangi. Baik. Dan ini bisa membuat orang miskin jadi sedih kalau demikian. Baik. Sekarang undangannya itu tabrakan, Pak. Ya. A mengundang, B juga ngundang, jam dan hari yang sama. Nah, pian yang mana pian datangi itu? Yang pertama datang, ya, undangan tersebut. Berarti siapa yang lebih dulu mengundang maka itulah yang didatangi, ya. Baik. Walaupun mungkin yang lebih dulu ini agak jauhan, yang belakangan agak dekat, tetap yang lebih jauh itu yang didatangi terlebih dahulu, ya. Baik. Kemudian kalaupun ingin mendatangi yang kedua, minta uzur terlebih dahulu, mungkin telat, ya, mungkin tidak tepat waktu karena sudah ada undangan sebelumnya, ya, atau tolak dengan sopan dan seterusnya, ya. Baik, jadi urutannya siapa yang lebih dahulu itu yang lebih berhak kita datangi. Baik. Bagaimana kalau kita sedang puasa, Pak? Ya, kita diundang makan-makan nih, bakal nih ke walimah, tapi kita sedang puasa. Apakah kita tetap hadir ataukah tidak? Maka adab yang keempat, tetap menghadiri undangan sekalipun sedang berpuasa. Ya, jadi puasa itu bukan alasan kita tidak mendatangi acara tersebut atau undangan tersebut. Terus bagaimana? Apakah kita batalkan atau gimana nih? Baik, pertama, puasa itu kan ada dua, ya, Pak, ya. Kalau mengundangnya di bulan Ramadan siang ini parah. Tentunya biasanya di luar Ramadan, ya. Kebetulan kita puasanya puasa qadha misalnya. Puasa qadha wajib kata Pak? Qadha Ramadan wajib. Maka kada boleh kita batalkan. Baik. Terus bagaimana? Kita tetap datang. Dan Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah. Fa in kana shaiman, kalau dia sedang berpuasa,
fal yusalli, maka hendaklah dia mendoakan pihak yang mengundang. Ya, jadi kalau kita berpuasa, puasanya puasa wajib, maka tetap datang ya dan minta uzur sedang berpuasa dan doakan kebaikan bagi yang mengundang. Wa in kana muftiran fal yat'am, kalau dia tidak berpuasa maka makan ya, makan makanannya. Baik, adapun kalau puasanya puasa sunnah, boleh pian teruskan, tidak mengapa ya, dan tetap mendoakan, dan boleh juga berbuka. Bahkan para ulama, sebagian ulama menyatakan bahwasanya lebih baik berbuka. Toh pertama ini puasa sunnah, dia dapat pahala niat puasanya sudah, dan dia mendapatkan pahala yang lain, yaitu ya memberi rasa gembira kepada yang mengundang. Kan biasanya kalau kita mengundang orang itu makan makanan kita, kita senang, maka menyenangkan hati orang yang mengundang. Maka dalam hal ini ya, sebagian ulama mengatakan buka saja. Bahkan ada yang mengatakan ini lebih utama, dan ada yang mengatakan puasanya sudah dicatat ya. Baik, tapi kalaupun tetap ingin berpuasa karena ingin mendapatkan pahala puasa sempurna katanya, maka dipersilahkan dan mendoakan untuk orang yang mengundang. Baik. Yang kelima, meluruskan niat. Sebagaimana mengundang perlu niat yang baik, yang diundang mendatangi undangan pun harus dengan niat yang baik. Apa niat baiknya, Pak? Ya, memenuhi hak muslim ya, yaitu ketika dia ngundang kita menjawab undangannya. Ya, memasukkan rasa gembira kepada hati orang yang mengundang. Baik, dan juga menjalankan perintah Nabi untuk memenuhi undangan. Baik, pokoknya niatkan niat-niat yang baik. Yang ketujuh, yang keenam ya, yang keenam, tidak membuat pengundang gelisah. Ya. Tidak membuat pengundang gelisah. Misalnya tadi berlama-lama ya, apalagi misalnya undangannya malam, Mbak ya, sudah jam 12, jam 1, pengundangnya sudah ngantuk-ngantuk gitu, Pak. Kada paham juga itu. Ini betul keterlaluan. Artinya yang diundang pun harusnya paham ya, bisa jadi tuan rumah ada kesibukan, mau istirahat dan seterusnya. Artinya setelah makan ya, mungkin kalaupun ngobrol sebentar terus pulang, jangan berlama-lama ya. Baik, jadi jangan sampai membuat pengundang jadi gelisah atau merepotkan pengundang. Yang ketujuh, jaga etika di tempat undangan. Di antara etikanya gimana, Pak? Misalnya tuan rumah sudah ngatur nih posisi-posisi orang yang diundang ya, maka sudah di mana dia disuruh duduk di situlah. Jangan merubah-rubah posisi yang sudah ditentukan oleh tuan rumah misalnya, atau jangan membuat keributan di tempat undangan dan seterusnya. Pokoknya tetap menjaga adab-adab ketika di undangan. Baik, yang kedelapan, ada 9 insyaallah. Menginap tidak boleh lebih dari 3 hari ya, menginap tidak lebih dari 3 hari, bukan tidak boleh ya. Sebaiknya kalau menginap itu tidak lebih dari 3 hari ya. Karena gini ya, ketika ada orang datang ke rumah kita, di antara hak dia itu adalah kita memberikan hidangan, memberi makan mereka, memuliakan tamu. Tapi itu diwajibkan hanya 3 hari batasnya. Kalau lebih ya, itu tidak wajib lagi sebenarnya bagi kita.
Dan orang yang datang tadi pun hendaknya tidak menginap lebih daripada 3 hari. Kecuali tuan rumah yang minta, ya. Sudah sini aja dulu semingguan ke sebulanan kata bapak aja. Ya, ada masalah kalau kayak itu. Ya, tapi kalau tidak ditentukan maka hukum asalnya hanya 3 hari, ya. Apalagi makannya banyak misalnya kan, ya. Ini merugikan tuan rumah kalau ya. Baik. Dan yang terakhir adalah di antara adab mendatangi undangan, pulang dengan hati yang lapang. Pulang dengan hati yang lapang, ya. Artinya mungkin ketika selama di rumah sahibul hajah yang mengundang ini, mungkin layanan dari tuan rumah itu kurang dan seterusnya, ya, maka dimaafkan dan pulanglah dengan penuh kelapangan, gitu ya. Jadi tetap kita tuh sudah diundang, dia sudah memberikan makanan, walaupun mungkin bukan sikap terbaik yang dia berikan, tapi tetap saja pulang dengan hati yang lapang, dan itu termasuk bentuk akhlak mulia seorang muslim. Baik, nah inilah di antara adab-adab, ya, dan mungkin masih banyak adab-adab yang lain, tapi semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Baik, inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.